Apa kabar teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau? Alhamdulillah, luar biasa. Bu Desi, Bu Lia, Bu Risma, dan Pak Fajar akan mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan kelas inspirasi. Halus kan? Oke, teman-teman. Nah, hari ini judul kegiatan kita jadi pahlawan di dapur Bunda, mengubah sampah menjadi berkah. Kira-kira teman-teman penasaran nggak siapa yang akan memberikan materi kepada teman-teman hari ini? Penasaran nggak? Enggak. Oh, siapa tadi yang jawab? Penasaran nggak kira-kira? Enggak. Nanti yang memberikan materi ini adalah salah satu bunda dari teman-teman loh. Kira-kira bunda siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah tahu belum? Ada yang sudah kenal? Enggak. Enggak, belum kenal. Nah, karena teman-teman belum kenal, makanya teman-teman silakan fokus untuk mendengarkan dan kita menerima ilmu dari bunda yang akan memberikan informasi kepada kita. Bisa? Maaf, itu suara siapa ya? Tadi kita sudah sepakat untuk berbicara bergantian. Oke, Desi bacakan sedikit untuk biodata dari Bunda yang hari ini akan memberikan materi kepada teman-teman. Nah, ada yang sudah tahu bundanya dari siapa? Bunda siapa? Bunda teman kita kelas 1 juga. Mirip dengan siapa? Ilyas. Mirip dengan Ilyas. Ilyas. Bundanya punyanya anak perempuan di kelas 1 Natuna. Kira-kira siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Bunda siapa? Oke, kita kasih tahu namanya ya. Ini adalah Bunda Desriati. Nah, Bunda Desriati adalah bunda dari teman kita Zahratul Jannah kelas 1 Natuna. Bunda hari ini akan belajar bersama kita. Bunda akan memberikan informasi dan teman-teman silakan mendengarkan. Bunda bekerja di Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang. Nah, teman-teman nih, Bunda punya kegemaran yang seru nih untuk dilakukan. Bunda memiliki kegemaran membaca dan berkebun. Siapa yang punya kegemaran yang sama dengan Bunda? Bu, suaranya agak ngelek. Suara Bu Desi agak ngelek. Oke. Apakah suara Bu Desi masih ngelek? Ya. Ya, oke. Iya, hari ini teman-teman kelas 1 dari kelas 1 Natuna, Karimun, Batam, dan Bintan akan belajar sama Bunda Desriati. Tadi Bu Desi ulangi lagi ya, Bunda memiliki kegemaran yaitu membaca dan berkebun. Nah, teman-teman kalau mau tahu, teman-teman boleh nih hari ini fokus kegiatannya supaya mendapatkan banyak informasi dan banyak ilmu dari Bunda. Teman-teman siap? Oke, teman-teman sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah siap, oke, Bu Desi akan berikan kepada Bunda Desriati untuk memberikan penjelasan dan teman ya. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan angkat tangannya, boleh disampaikan melalui chat atau nanti boleh angkat tangannya langsung, sehingga nanti Bu Risma, Bu Desi, Bu Lia, dan Pak Fajar bisa memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya. Kalau teman-teman sudah bisa mendengarkan dan mengikuti instruksi hari ini, silahkan diangkat jempolnya. Sudah diangkat jempolnya? Silakan. Oh, masih belum. Oke, sudah.
Belum ada yang angkat jempolnya nih. Oke, sudah baru sebelah sini. Ya. Oke, Bu Risma boleh berlanjut. Boleh Bu Desi berikan kepada Bunda. Teman-teman silahkan simak ya. Sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara Bu Risma? Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini cuacanya cerah tapi tidak terlalu panas sehingga teman-teman kecil semua bisa melakukan ibadah puasa. Harapan Ibu semuanya lolos nih hari ini puasanya sampai nanti azan maghrib ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kecil, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang bisa memberikan respon ataupun menanggapi, silakan menunjuk, mengangkat tangannya. Yang ingin Ibu tanyakan dulu dari teman-teman kecil, bagaimana perasaan teman-teman kecil ketika melihat gambar yang tampil di layar kita? Ada yang bisa menanggapi bagaimana perasaannya? Ayo, Al, silakan Al. Suara Al masih terdengar? Coba di-unmute-kan Al. 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 Al, coba di-unmute suaranya. Silakan Al. Oke, gimana perasaan Al melihat foto ini? Bagaimana? Senang melihat pohon yang tertebang, kebakaran di mana-mana. Senang nggak Aan melihat ini? Senang nggak? Tidak senang. Enggak senang. Selain tidak senang, apa yang ada dalam pikiran Aal kalau melihat foto seperti ini? Sedih. Sedih? Yes. Yes, sedih. Yes. Kawannya. Oh, mantap. Yes. Oke, Aal merasa kalau melihat foto ini merasa tidak senang, merasa sedih ya. Oke, next lihat foto berikutnya. Aisyah. Melihat seperti ini, di mana sungainya penuh dengan sampah, lalu gambar sebelah Dan di sini sampai setinggi rumah. Apa perasaan teman-teman melihat seperti ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan angkat tangannya. Siapa nih? Faris. Oke, Faris. Gimana Faris melihat sampah di mana-mana? Perasaannya seperti apa? sedih. Sedih. Menurut Faris, kalau sampah banyak seperti ini, lingkungan kita menjadi bersih atau kotor? Kotor. Banyak penyakit tidak nanti? Banyak lah, masa tidak? Banyak lah ya, masa tidak ya kalau sampah di mana-mana ya. Oke. Kalau Ibu lihat semuanya, kalau bisa kita simpulkan, orang yang normal pasti mengatakan tidak senang apabila melihat lingkungannya yang rusak. Sampah di mana-mana, pohon tumbang, pohon ditebang orang, semua pasti tidak suka. Nah, kesempatan terakhir, siapa yang bisa memberikan tanggapan apabila melihat foto berikut? Next. Nah, foto yang seperti ini. Next lagi, Bu. Nah, seperti ini. Siapa lagi nih yang angkat tangannya? Nah, ini ada tomat, ada jagung, ada terong. Siapa yang bisa? Siapa Bu? Khaila ya? Ini siapa ini? Hah? Ayo silakan Bu, siapa ya ini? Oke, disebutkan namanya? Alifa, Kak Alifa? Oke, Kak Alifa.
unmute-kan suaranya. Udah. Kak Alifa yang mana ya? Apa nanti dibilang Bang Farid? Oh, nggak muncul suaranya. Kak Alifa nggak muncul? Oke, siapa lagi berarti? Bang Aal udah sekali. Yang lainnya kesempatannya? Saya. Pintar Bang Aal. Saya. Siapa? Ayo, Ibu tidak nampak ini. Saya. Aiko ya ini ya? Aiko, coba Aiko suaranya kedengaran nggak? Anu malu anu lagi. Oke, macamnya Aiko ada bermasalah dengan sambungan suaranya. Kita lanjut aja deh. Siapa yang bisa lagi? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Aila. Oke, bagaimana perasaan Aila melihat gambar ini? Itu Senin. Aila ya, Bu. Alifa ya. Oke, Alifa, lanjut Alifa. Saya, Bu. Oke, suara Alifa juga hilang. Maaf ya Alifa, kita sambung ke Aiko. Aiko datang tunjuk tangannya. Saya. Lanjut Aiko, gimana? Suaranya dinyalakan? Oke. Mana suara Aiko Ibu mau dengar? Nah, jangan ganggu Abang. Oke Aiko, bagaimana perasaan Aiko melihat seperti ini? Ibu yakin di rumah Aiko juga banyak tanaman ya. Rumah Aiko luas loh. Ibu tahu rumahnya di mana. Oke, ayo Aiko, gimana perasaannya? Senang. Senang. Aiko suka nggak dengan buah yang ada di foto? Buah apa itu? Ada buah tomat, ada buah jagung, ada terong, dan sebagainya. Oke, berarti kita semua senang melihat lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman seperti ini. Next. Screen-nya, next. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita merasa senang ya melihat lingkungan yang bersih, teduh, asri, dan kita tidak suka ataupun bisa jadi kita sedih, kita marah melihat lingkungan yang rusak. Nah, pertanyaannya, siapa sih harus menjaga lingkungan agar lingkungan ini bersih, teduh, dan asri? Tentu kita semua yang tinggal di bumi ini. Kitalah yang berkewajiban melakukan upaya-upaya agar lingkungan kita menjadi bersih. Bagaimana caranya agar lingkungan itu menjadi bersih, teduh, dan asri? Banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Lalu, cara kedua yang sering teman-teman lakukan di sekolah apabila masuk ke sekolah adalah dengan cara membawa botol air kemana-mana. Sehingga teman-teman kecil tidak membeli lagi minuman air mineral, tapi membawa dari rumah. Cara ketiga bisa saja dengan cara ketika berbelanja ke swalayan, teman-teman kecil membawa tas guna ulang atau keranjang seperti ini contohnya. Nampak ya? Nah, ini contoh. Nah, kita bisa melindungi lingkungan dengan cara salah satunya adalah ketika berbelanja kita membawa tas dari rumah sehingga kita tidak menimbulkan sampah dari aktivitas kita. Cara yang terakhir bisa juga dengan cara yaitu mengolah sampah yang kita hasilkan. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar. Next. Nah, teman, kalau kita lihat dari foto yang ada di layar, di sini ada namanya ya. Nah ini namanya adalah sampah dapur.
sampah yang berasal dari dapur kita. Ketika Bunda di rumah memasak, pasti ada namanya sisa-sisa sayur, sisa-sisa buah. Dan ketika kita makan, kemungkinan akan ada sisa nasi sisa, tapi usahakan makannya jangan bersisa ya, tetap harus dihabiskan. Ini adalah contoh saja apabila ada nasi sisa ataupun nasi basi, itu disebut dengan sampah. Kalau kita lihat foto di sini, teman-teman, ada anak kecil yang membuang sampah dari dapur ini, dibuangnya ke sungai. Itu adalah tindakan yang tidak terpuji atau tindakan tidak bertanggung jawab. Kalau teman-teman kita kasih lambang, itu lambangnya tetot. Oke, bisa diklik Bu, gambarnya. Klik. Oke, nah ini tetot, tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan gambar yang kedua itu, kita lihat di sini ya, ada gambar seorang anak kecil ataupun seorang kartunnya di sini ya. Ia membuang sampah dari rumah tangga tadi, sampah dari dapur ke tempat sampah. Ibu kasih jempol 1. Artinya dia tidak membuang sampah sembarangan. Dia membuang sampah pada tempatnya, dia menjaga agar lingkungannya tidak kotor. Sedangkan gambar ketiga dan gambar keempat ini adalah gambar pupuk. 1 pupuk cair, 1 kompos. Orang yang mengolah sampah dapur ini dari buah-buahan dan sayuran, sisa nasi, diolahnya menjadi pupuk cair ataupun kompos, itu adalah tindakan yang sangat terpuji. Ibu kasih jempol 2. Nah, pupuk-pupuk ini semua, yang ini, gambar pertama dan gambar ketiga dan gambar keempat, itu sangat bermanfaat sekali untuk tanaman yang ada di rumah kita. Hari ini kita akan belajar cara membuat pupuk organik cair ini. Kita belajar bagaimana cara mengolah sampah-sampah dapur menjadi pupuk organik cair. Oke, next ya. Organik cair tuh Apa saya? Pupuk organik cair itu apa? Nah, nanti Ibu sampaikan apa itu pupuk organik cair ya. Oke, next. Nah, kalau kita lihat tadi, pupuk organik cair disingkat apa sih ini? POC. P-nya pupuk, U-nya organik, C adalah bahan untuk membuat tanaman subur. Seperti kita manusia, tanaman juga butuh makanan. Kalau kita supaya tumbuh dan berkembang, kita membutuhkan konsentrasi yang bergizi. Kalau tanaman supaya bisa tumbuh dan berkembang, dia membutuhkan yang namanya pupuk. Oke, itu P-nya pupuk. Sedangkan O-nya adalah organik. Organik adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Sedangkan C itu adalah cair. Cair adalah bersifat seperti air, tidak padat dan tidak pula berupa gas. Jadi, pupuk organik cair adalah next. Nah, jadi pupuk organik cair adalah pupuk cair yang berasal dari makhluk hidup. Manfaat mengolah sampah menjadi pupuk organik cair adalah yang pertama. Tadi ketika kita mampu mengolah sampah menjadi pupuk organik cair, maka jumlah sampah yang kita buang menjadi berkurang. Kenapa? Karena sampahnya sudah kita olah, sehingga tidak lagi jumlah sampah yang kita buang ke tempat sampah menjadi lebih besar, tetapi menjadi berkurang. Kedua, manfaat sampah menjadi POC adalah tadi dapat menghasilkan pupuk untuk si tanaman, sehingga tanaman kita menjadi subur. Next.
Adapun penggunaan pupuk organik cair tadi, yang pertama adalah sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, sebagai bioaktivator untuk membuat pupuk kandang atau pupuk kompos atau pupuk organik cair dari tumbuhan lainnya. Bioaktivator itu artinya pemicu. Next. Nah, teman-teman, ada yang bertanya, Bu, untuk buat bahan pupuk organik cair apa saja? Nah, bahan pembuat pupuk organik cair seperti Ibu sampaikan tadi, pupuk organik cair ini harus berasal dari makhluk hidup. Contohnya, yang pertama adalah bahannya sisa nasi ataupun nasi basi. Next. Kedua, sayur-sayuran sisa. Next. Ketiga adalah buah-buahan sisa. Mungkin ada yang makan buah ataupun buahnya busuk. Nah, itu bisa menjadi bahan POC ataupun kulit buahnya seperti kulit pisang, kulit mangga, dan sebagainya. Yang keempat adalah urin ternak. Urin ini maaf ya kalau Ibu sebut ya, urin itu bahasanya yang kita keluarkan itulah pagi-pagi hari. Yang baunya kalau orang keluarkan sering dibilang ngompol. Nah, itu urin itu ya. Next. Terakhir itu adalah sisa-sisa ikan, ayam, dan sebagainya. Yang penting bahan POC itu adalah bahan dari sisa makhluk hidup seperti daun dan sebagainya. Next. Nah, hari ini kita tidak belajar semuanya. Kita cuma belajar yang paling gampang yang bisa teman-teman kecil kerjakan di rumah adalah kita membuat pupuk organik cair dari nasi-nasi sisa ataupun nasi basi. Nanti apabila teman-teman kecil ketika berbuka ada nasi sisa, tapi harapan itu bukan berarti makannya disisa-sisakan ya, harus habis. Misalnya kalau ada ataupun ada nasi basi, jangan dibuang, tapi kita buat pupuk organik cair. Next. Nah, untuk membuat pupuk organik cair, kita membutuhkan namanya bahan dan juga peralatan. Peralatan yang pertama adalah kita butuh talenan dan pisau. Peralatan kedua, kita butuhkan namanya baskom. Yang ketiga, kita membutuhkan wadah tertutup. Nah, wadah tertutup ini bebas ya teman-teman kecil ya. Yang penting dianya tertutup. Next. Kita butuhkan pengadu. Pengadu juga bebas bentuknya, nggak seperti yang Ibu sampaikan. Boleh, sendok boleh, semua boleh. Yang penting bisa gunanya untuk mengaduk. Next. Kita butuh botol bekas. Next. Dan kita butuh saringan. Adapun bahan yang kita perlukan adalah yang pertama nasi basi. Ibu lupa tulis di sini. Nasi basinya kurang lebih 200 gram ya. Next. Kita butuhkan selanjutnya adalah air bersih, yaitu 500 ml. Next. Dan yang terakhir, kita membutuhkan gula merah sebanyak 100 gram. Teman-teman kecil, semua bahan dan peralatan ini bisa kita peroleh di dapur Bunda masing-masing. Next. Lantas setelah kita tahu bahan dan peralatan, kita harus tahu cara membuatnya. Yang pertama, siapkan semua bahan dan peralatan. Kedua, nasi basi tadi kepal-kepal. Kepal-kepal itu apa ya namanya? Dikemek-kemek. Apa itu? Dibulat-bulatkan. Dibulat-bulatkan. Tapi kalau nggak mau dibulat-bulatkan juga nggak apa-apa. Masukkan semua ke dalam wadah tertutup. Ditutup ya, jangan lupa ditutup. Simpan di tempat yang gelap selama 2-3 hari. Sehingga tumbuh jamur nasi seperti ini nih.
ada jamur-jamurnya, tapi terkadang juga nggak ada apa ya namanya macam serabut-serabutnya. Yang penting dia berubah warna dan berbau seperti tapai. Artinya wangi, bukan busuk ya. Wangi seperti tapai. Next. Apa itu apa? Oh, tapai. Tapai itu adalah makanan yang berasal dari ubi atau singkong. Rasanya manis, ada di pasar. Nanti tanya sama Bunda sesekali, Bunda, saya mau berbuka dengan tapai gitu ya. Biar tahu tapai seperti apa. Ketiga, kita iris-iris gula merah tadi yang 100 gram tadi. Kita iris-iris potong-potong kecil-kecil. Yang keempat, nah setelah nasi dan gula merah kita siapkan, kita campur itu nasi basi tadi yang sudah kita simpan 2-3 hari, gula merah yang sudah kita iris-iris, air tadi yang 500 gram, kita campur semua dalam baskom. Lalu kita aduk-aduk sampai nasi dan gula merahnya terlarut atau bercampur dengan sempurna. Kelima, saring campuran air di atas yang sudah kita aduk-aduk tadi, kita saring pakai saringan, lalu kita masukkan. Ya sayang? Gula merah 100 gram. Oke. Nah, lalu kita masukkan dalam botol bekas. Isinya jangan penuh, cukup 2/3 botol saja. Nah, 2/3 kira-kira seperti ini ya. Jangan penuh ya teman-teman kecil ya. Nah, next. Langkah ke-6 adalah, ya? Ada apa, Faris? Anda mau bilang, ini kita simak aja atau ditulis? Oh iya, betul. Simak aja atau ditulis. Masya Allah, pintar. Disimak dulu, nanti rekamannya Ibu Guru akan berikan ke teman-teman kecil. Faris sudah lancar menulis berarti ya, keren banget ini. Nah, langkah ke-6, kita simpan di tempat yang gelap tadi itu, yang sudah kita masukkan ke dalam botol 2/3 tadi, kita simpan di tempat yang gelap selama 1-2 hari. Selama 1 hari, setiap hari, kita buka tutupnya pelan-pelan. Jangan langsung buka terus habis, jangan. Tapi kita buka pelan-pelan setiap hari. Kenapa? Karena pupuk organik cair yang ini dalam proses fermentasinya bisa mengeluarkan gas. Jadi nanti kalau kita kita buka pelan-pelan, nanti botolnya menggembung dan meledak karena ada gas di sini. Jadi teman-teman setiap hari harus buka tapi pelan-pelan ya, jangan langsung buka habis. Kalau buka habis nanti dia muncrat seperti kalau kita minum Fanta ya, Fanta, minuman-minuman bersoda tadi. Nah itu kalau kita kocok-kocok kita buka kan langsung biur ya, langsung keluar airnya. Nah sama seperti pupuk organik cair ini, kalau kita buka langsung besar, maka nanti dia bisa muncrat. Jadi bukanya pelan-pelan. Nah, ketika buka ini, minta bantu sama ayah bunda di rumah ya. Next. Nah, setelah kita lakukan hal-hal yang demikian tadi, sudah jadi tuh pupuk organik cair tadi sudah jadi seperti ini. Lantas bagaimana tuh cara kita menggunakannya? Apakah boleh diminum? Tidak boleh, karena Ibu bilang tadi, VOC tadi untuk siapa? Bukan untuk manusia, tapi untuk tanaman. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, Ibu kasih perbandingan nih. 1 pupuk organik cair ditambah dengan air, ya ditambah dengan air. Perbandingan seperti ini. Oke, Ibu ulangi, biar teman-teman kecil bisa memahaminya. Iya sayang. London kok lihat apa namanya tuh, lihat layar untuk belajaran itu agak ngelek-ngelek ya? Agak gimana sayang? London lihat layar pelajaran jadi ngelek. Kayak ya kayak Lagi ngelek ya. kan Iya, sinyal berarti itu ya. aku juga, Bu.
Iya, sinyalnya jelek berarti. Mudah-mudahan nanti kalau lihat rekamannya menjadi lebih baik ya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kita ambil air tadi di sini, pupuk organik cair ini POC-nya, kita ambil saja 100 ml. Minta tolong ayah bunda tolong dong ukurkan 100 ml POC itu seperti apa. Lalu kita campur dengan air, dicampur dengan 10 liter air. Kurang lebih 1 ember ukuran besar itu kurang lebih. Nah, setelah tercampur, kita siram ke tanah. Ke bagian tanahnya ya, bukan ke daunnya. Ke tanahnya. Sebanyak 200 sampai 300 ml. Atau setara dengan 1 gelas air mineral kemasan. Jadi, berarti tanah. Ada orang tua? Jadi, Kawan-kawan juga tak ada sama orang tua? oh, kalau tak ada sama orang tua, pasti di rumah ada orang dewasa dong. Mungkin ada kakaknya, ada abangnya. Kalau tidak sama tetangga deh. Yang penting ada orang tuanya ya, ada orang dewasanya ya. Oke, next. Nah, alhamdulillah sudah sampai terakhir di slide Bunda. Nah, ini Bunda contohkan nih tanaman di rumah Bunda, tapi Bunda sistemnya pakai hidroponik ini namanya. Ada kangkung. Nah, teman-teman kecil bisa memanfaatkan pupuk organik cair tadi untuk tanamannya di rumah sehingga subur. Tapi kita kan nggak ada tanaman. Oh, tidak ada tanaman. Benar di rumah nggak ada tanaman, nggak percaya deh. Bu, Pasti di ada rumah bunga. saya banyak tanaman. Wah, keren ya. Kamu juga banyak tanaman. Yang banyak tanaman bisa dikatakan Banyak tanaman. Yang pupuk loh. Banyak tanaman. yang banyak tanaman jadinya orang yang cinta kepada bumi karena tanaman bisa menyebabkan udara kita menjadi bersih. Oke teman-teman, selanjutnya Ibu serahkan kepada Bu Desi atau boleh tanya jawab atau bagaimana? Ya, silakan Bu Desi. Oke teman-teman, barakallah tadi yang sudah menyimak penjelasan dari Bunda. Nah teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya juga banyak tanaman. Ya, Ibu Desi mau memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Tapi sedikit Bu Desi ulang ya tadi ya. Hari ini kita belajar bersama Bunda tentang pupuk organik cair. Bahannya tadi Bunda yang Bunda sarankan menggunakan nasi basi, lalu ada air dan gula merah. Nah, insya Allah sih itu bahan-bahan yang mudah dan bisa teman-teman temukan, jadi teman-teman bisa buat di rumah. Nah, tadi itu ada beberapa orang yang sudah angkat tangan ya Bu Risma ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari Atika ya? Atika boleh ditanyakan ke Bunda, nanti Bunda bantu jawab. Ibu, Ya, Atika. Atika boleh mau bertanya, nanti Bunda akan jawab. Ibu. Ya, sebentar. Ibu Desi berikan kesempatan kepada Kak Atika terlebih dahulu. Kak Atika boleh di-unmute, Kak Atika. Kak Atika mau nanya apa tadi, Kak? Saya punya tanaman. Oh, saya punya tanaman. Ibu. Nggak mau bertanya yang lain? Ibu. Oke. Yang tadi ada lagi yang mau bertanya tadi. Akso, silakan bertanya. Saya. Akso, boleh. Akso tadi udah raise hand dari tadi. Boleh. Saya, Bu. Apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, kita boleh berbicara bergantian ya. Akso boleh bertanya, Akso, silakan. Saya punya Apa? Saya punya kaktus dengan anaknya. Oh, punya kaktus dan anaknya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Ya, oke. Tadi Samil ya, Bu Rizka. Oh, berarti aku sudah. Samil boleh, tadi Samil mau nanya apa? Samil.
Oke, Samil silakan aktifkan mic-nya. Tadi Samil mau nanya apa? Bu, Bu. Oh, bicara bergantian ya, sebentar ya. Saya berikan kepada Samil terlebih dahulu. Silakan Samil bertanya. Bu, tadi bahan-bahannya apa? Tadi bahan-bahannya apa saja Bunda? Boleh dijelaskan kembali? Bahan-bahannya, yang bahan utama ya, bahan ya, bedakan bahan sama perlengkapan ataupun peralatan. Bahan pertama tadi nasi sisa. Yang kedua air. Ketiga gula merah. Itu bahannya. Ada peralatannya. Ini saya lupa ya. Ya. Sambil ya. Nah, ada pun peralatannya. Yang pertama adalah talenan dan pisau. Lalu ada baskom, ada wadah tertutup. Ada apa lagi ya? Ada botol bekas, ada saringan, dan ada pengaduk. Nanti sambil kan Ibu Guru akan mengirim video ini ya. Nah, nanti sambil pelajari lagi ya, dicatat pas melihat video ulangannya. Oke, Samil? Oke. Rumah Samil ada tanaman apa saja? Mangga. Di rumah ada tanaman apa? Mangga. Ada mangga, ada berbuah belum? Udah. Udah, mantap. Nanti kalau ada buahnya, berbuah foto ya. Kirim foto aja, nggak usah kirim buahnya. Ibu. Ya? Oke, Ibu. Berarti tadi ya Bunda ya untuk Samil ya. Ibu. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Aris, London ya. London silakan ingin bertanya apa? Bu. Pegang mic. London mau bertanya apa? Kamu mau bertanya, tapi pelan izin. Kamu izin, Bu. London tadi yang kelas 1. London, Boris. London mau bertanya apa? Bu. Ibu, London izin cas. Soalnya lah pakai dua HP. Ya, boleh. Faras mau bertanya ya? Faras atau Fatir, Bu? Faras ya? Oke, Faras dipersilakan untuk bertanya, Faras. Bu, ini sama kayak ini enggak? Oh iya, seperti punya Faras itu sama pupuk organik cair. Mungkin yang membedakannya adalah bahan utamanya. Itu siapa yang buat Bunda ya? Iya. Oh, pintar. Berarti Bunda sudah melakukan mengolah sampahnya di rumah menjadi sesuatu yang berguna. Itu namanya Faras, pupuk organik cair. Kemungkinan itu berasal dari sisa dapur selain nasi. Dicampur semua itu. Sayur-sayuran, buah-buahan. Benar nggak? Coba tanya Bunda. Atau yang bukan. Ya, benar, Bu. Betul, Faras? Iya, ada orang baru. Iya, nah itu namanya pupuk organik cair juga Faras. Bisa digunakan untuk tanaman. Barakallah ya Faras, di rumah sudah membuatnya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi, Faras? Saya. Oh, Faras. Oke, terima kasih Bunda untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari Faras. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Yuk, ayo. Aiko ya? Aiko boleh silakan Aiko. Tadi suaranya ngelek. Tadi suaranya ngelek. Oke. Kalau gitu Aiko ada yang mau bertanya sesuatu? Saya mau. Kamu mau bertanya sesuatu? Itu selain nasi bisa pakai bahan lain nggak? Oke. Aiko
Pertanyaannya selain nasi bisa pakai bahan lain nggak, Bun? Bisa. Tadi waktu pertama kali Ibu sampaikan cara membuat pupuk organik cair. Nah, ini bisa macam-macam. Selain nasi, bisa buah, sayur-sayuran, kulit-kulit buah, bisa dari daun yang ada di halaman rumah. Namun, cara membuatnya berbeda Dulu ya. dengan yang Ibu sampaikan tadi. Caranya berbeda, Eko, tapi itu bisa semuanya. Yang penting berasal dari makhluk hidup, bisa kita buat pupuk organik cair. Tapi caranya beda ya, Eko. Jangan kira nanti misalnya nih ada sisa kulit pisang, Eko buat pupuk organik cairnya dengan cara yang Ibu sampaikan tadi. Tidak bisa, caranya berbeda. Mungkin akan ada kesempatan yang lain. Kalau kita sudah sekolah ya tetap muka, mungkin kita bisa buat di sekolah atau bagaimana lah nantinya. Tapi yang jelas, cara yang Ibu sampaikan tadi hanya untuk nasi ya. Tapi bisa ya prinsipnya ya Aiko ya. Nah, berarti tadi yang Bunda sampaikan hanya untuk nasi ya, Bun ya. Ya. Untuk teknik dengan bahan yang lain, kita perlu cari informasinya lagi. Ya. Nah, selanjutnya yang tadi mau bertanya, Amanda, silakan Amanda. Mau bertanya apa? Amanda Monopo. Amanda mau tanya apa? Itu ya, Bu. Nanti udah ya itunya Ibu kirim ya video Videonya nanti dikirim. Ya, insya Allah nanti kalau sudah selesai kita kegiatannya seperti biasa, videonya nanti akan kita upload dan dikasih kepada teman-teman. Tadi berarti Amanda pertanyaannya itu ya. Fatir, silakan Fatir. Fatir Haris. Mau bertanya apa? Fatir tadi mau bertanya. Fatir mau bertanya. Mau keluar. Ada Bu. Abang Fatir mau bertanya. Fatir Haris mau bertanya. Tidak, Bu. Oh, tidak jadi. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Saya Siapa ya? Boleh sebutkan namanya? Alifa. Oh iya, oke, Kak Alifa boleh, silakan. Kalau di pupuknya bisa pakai bunga apa aja enggak? Oke, Alifa bertanya, pupuknya itu bisa untuk tanaman apa saja gitu ya? Untuk bunga apa saja? Bisa untuk semuanya Kak Alifa. Pupuk organik cair tadi bisa untuk seluruh tanaman yang ada di rumah kita. Dengan cara tadi ya, perbandingannya ya, 100 ml pupuk organik cair dicampur dengan 10 liter air. Jangan kurang airnya, nanti tanamannya tidak subur, malah mati karena terlalu asam. Ya, jadi boleh di rumah Alifa, kalau Ibu boleh tahu, di rumah Alifa ada bunga apa aja? Macamnya banyak nih bunganya. Ada bunga monstera. Monstera, keren banget itu, mahal. Itu nggak punya monstera, itu cuma kangkung di rumah adanya. Keren itu. Ada apa lagi? Ada mirip-mirip monstera tapi lebih kecil, nggak ada lambangnya tapi. Keren loh, rumahnya banyak monstera. Kalau di rumah Ibu adanya monster. Enggak, Ibu bergurau. Oke, keren ya Kak Alifa. Nah, tadi dari Alifa, ada yang mau bertanya lagi nggak? Ibu, masih ada waktu. Altaf boleh, Altaf mau bertanya apa? Yang duluan. Altaf boleh mau bertanya apa, Altaf? Ibu. Iya, Altaf mau bertanya apa? Kenapa? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Saya Teman-teman, Ibu Desi memberikan sedikit informasi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan menarik, akan ada reward dari Bunda
juga dari Bapak dan Ibu guru. Kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi? Ibu, ada satu orang. Nih, untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi, akan ada nih. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Bu, Ya, silakan angkat tangannya dulu. Iya, sebutkan namanya. Boleh bantu sebutkan namanya, Bu Desi? Monit ya? Oke, Monit, silakan. tugasannya apa, Bu? Gagasannya nanti ada live worksheet, Kak. Insya Allah ada live worksheet sama praktek ya. Nanti ada praktek sesuai dengan yang tadi sudah Bunda instruksikan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya sama Bunda? Mungkin Bundanya punya banyak info, teman-teman bisa bertanya lagi. Ibu. Sebutkan namanya boleh. Ini Aterdi mau bertanya, Kak Oik, Kak Safia Gilkis, Zahratul Jana mau bertanya, Ibu. Rara mau nanya, atau Kak Audrey, ada yang mau bertanya? Kaila Alesa ada yang mau ditanyakan? Bu. Iya, sebutkan namanya. Ibu, London, Bu. London mau bertanya apa? Apa namanya tuh? Pupuk itu apa tadi? Pupuk organik cair. Itu cara buatnya kayak mana? Nah, cara buatnya udah tadi. Ya kan Bu? Iya. Udah. Nanti boleh disimak lagi di videonya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, nanti Ibu ada pertanyaan. Oke, berarti sekarang pertanyaannya dari Bunda. Siapa yang bisa jawab? Berarti Bunda yang sekarang ngasih pertanyaan ya, Bun? Ya. Oke, boleh Bunda. Yang teman-teman yang bisa jawab, nanti silahkan angkat tangannya dulu. Angkat tangannya, kalau sudah dipersilahkan, baru boleh berbicara. Oke? Oke. Boleh Bun? Bunda akan bertanya secara umum ya. Sebutkan 3 cara. 3 ya? 3. Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Sebutkan 3 cara untuk menjaga lingkungan agar bersih. 3 cara yang bisa teman-teman lakukan. Siapa yang angkat tangan ini? 3 cara yang bisa kita lakukan, minimal 3, dia banyak caranya. Teman-teman sebutkan 3 saja untuk membuat lingkungan menjadi bersih, asri, nyaman, dan sebagainya. Tadi Ibu sampaikan di awal-awal. Oke, udah dapat? Coba dia. Ada yang angkat tangan? Oke, silakan. Ya, kepada AA boleh, silakan menjawab. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Kedua? Apa lagi? Yang sering kita bawa ke sekolah. Apa caranya? Kalau ke swalayan, kita harus bawa apa? Udah Ibu kasih clue nih. Zahratul Jana. Zahratul Jana mau jawab. Boleh Rara ya? Rara mau jawab, boleh Ra? Untuk nambahkan punya AA, silakan. Ayo boleh bantu lengkapi. Raranya menghilang dia.
Oke, siapa lagi yang bisa bantu Aal melengkapinya? Baru satu. Altaf tadi Bun, boleh Bun? Altaf. Altaf boleh diaktifkan? Jadi lagi. Nah, apa tuh? Apa Kak Aal? Apa tuh? Sampah ke sungai. Apa Aal? Tidak membuang sampah ke sungai. Ya, tidak membuang sampah sembarangan itu seperti tidak membuang sampah ke sungai. Itu sama. Berarti baru satu. Dua Tidak membuang lagi. sampah sembarangan. Dua lagi, ayo. Ada yang mau lengkapi? Terus siapa nih? Atika ya? Ah, Atika boleh. Gimana Atika? Yang keduanya apa? Kantong. Nah, ya kantong. Bawa kantong guna ulang kalau berbelanja ke swalayan atau bawa keranjang. Besok Atika bisa nggak kalau pergi ke swalayan bersama Bunda? Ini kan bundanya, bunda, kita bawa kantong dong dari rumah. Biar kita tidak menerima kantong lagi dari swalayan. Sehingga tidak banyak kantong plastik di rumah kita. Tidak ada banyak sampah. Bisa? Bisa Atika? Bisa. Baru dua. Satu lagi Atika, apa lagi? Satu lagi bisa? Yang bawa ke sekolah itu kemana-mana dibawa, ditenteng-tenteng, diisi sesuatu. Apa itu ayo? Satu lagi. Itu siapa nih? Safia Bilqis Madina. Siapa nih? Oke, Safia Bilqis Madina. Apa yang ketiganya? Safia bisa bantu melengkapi? Bawa botol minum. Iya, bawa botol minum. Bawa botol minum dari rumah. Misal kita jalan-jalan ke tepi laut pagi-pagi setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu misalnya. Kita bawa air dari rumah sehingga kita nggak beli minuman air mineral di luar. Kalau kita beli air minum mineral di luar, maka akan muncul sampah. Setelah kita minum, ada botol bekas. Botol bekas itu kalau tidak digunakan menjadi sampah, ya. Jadi kita bawa botol minum yang berisi air, jangan botolnya aja, ya. Botolnya harus diisi air. Kalau bawa botol aja sama aja bohong, ya. Oke, berarti sudah tetap ya 3. Sebenarnya masih banyak caranya lagi, cuma Ibu sampaikan yang 3 aja. Contoh yang berikutnya, tidak bakar sampah. Misal di rumah banyak sampah, jangan dibakar ya, dijadikan kompos. Banyak caranya. Jadi yang 3 tadi, pertama, Tidak membuang sembarangan. Kata Kak Safia membawa botol minuman kemana-mana. Yang ketiga kata Kak Safa tadi itu ya, Kak Atika, dengan cara membawa kantong guna ulang apabila pergi berbelanja. Oke, barakallah untuk kakak dan abang yang bertiga ini ya. Nanti hadiahnya Ibu titip deh sama Bu Guru ya. Ibu lupa bawa tadi. Oke. Masih ada pertanyaan, Bun? Ada. Masih ada pertanyaan, Bun? Lagi ini. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya. Boleh di luar materi? Boleh ya. Ibu minta sebutkan 3, yang gampang saja. 3 lagi ya, 3 jenis tanaman yang ada di rumah masing-masing. 3 tanaman yang ada di rumah. Di rumah masing-masing ya, bukan di rumah Ibu, tapi di rumah masing-masing. Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan? Siapa ini? Enggak nampak tangannya. Ayo, siapa yang bisa? Siapa ya? Zio ya? Zio. Zio tetangga Ibu nih. Kalau Zio salah sebut, Ibu tahu loh. Zio. Terus Zio, lanjut Zio, semangat.
Bang Zio, tanaman di rumah ada apa aja di rumah Bang Zio? Jangan di rumah Rara, rumah Bang Zio. Apa? Di rumah Bang Zio ada tanaman apa saja? Ada bunga melati. Satu lagi. Coba lihat. Coba lihat di depan halaman. Oke, kita beri kesempatan kepada Bang Zio ya untuk melihat. Apalagi Bang Zio? Ada melati, ada? Ada bunga sepatu. Ada bunga sepatu. Yang satu lagi? Ada apa? Bunga pink. Bunga pink. Bunga pink. Iyalah bunga pink. Nanti Ibu lihat bunga pinknya itu apa namanya. Bunganya berwarna pink ya. Oh, Bang Zio keluar lagi. Dia melihat tanamannya. Oke, alhamdulillah Bang Zio sudah menyebutkan 3 jenis tanaman yang ada di rumahnya. Selanjutnya Bu Risma, kami silakan untuk mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau dari teman-teman sendiri? Kalau dari Bunda udah berarti ya? Udah. Oke, kalau dari Bunda tadi cukup 2 pertanyaan, tapi jawabannya banyak. Nah, kalau dari teman-teman sendiri ada yang masih mau ditanyakan nggak? Oke, nah kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, benar nih, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Atau Bu Desi yang kasih pertanyaan? Nah, oke, kalau gitu Bu Desi coba kasih pertanyaan ya kepada teman-teman ya. Siapa nama Bunda yang hari ini memberikan informasi terkait materi POC? Silakan. Namanya. Sriati. Siapa itu? Yang jawab siapa? Amanda, Bu. Oke, Amanda. Oke. Iya, nanti teman-teman harus ingat sama siapa tadi ya diberikan informasi terkait POC. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali nanti di rumah. Oke, dari Bu Desi itu saja. Dari Bapak Ibu guru lain ada yang mau memberikan titipan pertanyaan? Oke, oh iya, belum lupa. Nah, pertanyaan kedua sebelum Bu Desi tutup. POC itu apa? Boleh bergantian ya. Silakan yang belum menjawab. POC itu apa? Nanti kalau udah selesai teman-teman nggak ingat artinya, lupa. Siapa yang mau jawab? Siapa yang menjawab? Alkaf. Iya, benar sekali. POC adalah pupuk organik air. Satu pertanyaan lagi? Atau cukup? No. Oke. Oh iya. Boleh satu pertanyaan sebelum ditutup? Gak apa-apa lah biar teman-teman ingat sekalian di review ya. Oke. Sebutkan salah satu bahan pembuat POC yang tadi Bunda sampaikan. Selain nasi. Gula merah. Fatahul. Apa ya? Fatahul ya? Iya. Oke, Fatahul. Ringan. Iya, tadi kalau untuk yang dengan bahan nasi dan gula merah juga air. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Ibu puasa. Puasa. Insya Allah Bapak Ibu guru berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.